sebelum anak-anak belajar, kita mau bernyanyi dan membaca Alkitab ya. Tapi, oh iya ngomong-ngomong, anak-anak masih ingat gak ini siapa? Siapa yo? Ini Ibu Mayu. Nah, hari ini Ibu Mayu nggak sendirian. Ibu Mayu mau panggil 2 ibu guru yang cantik-cantik. Nah, kita panggil sekarang ya, Ibu Yolita. Halo. Halo, Ibu Bersama Yolita. Ibu siapa? Ibu Yolita. Iya, dan ada satu lagi, yaitu Ibu Monica. Halo anak-anak. Halo Ibu Monica. Hai. Nah, hari ini Ibu Mayu, Ibu Monica dan Ibu Yolita akan memimpin anak-anak bernyanyi ya. Nah, kita mau bernyanyi dengan sikap yang baik, sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Yesusku panggil. Pasti anak-anak sudah bisa ya? Bisa kan Ibu Yolita? Bisa dong. Bisa kan Ibu Monica? Tentu bisa. Oke, kita mulai ya. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya anak-anak, kita bernyanyi. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, sekarang anak-anak kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tutup matanya ya. Ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami bisa belajar. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu Monica dan Ibu Yolita boleh kembali ke tempatnya. Bye. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti disampaikan oleh Ibu yang cantik juga. Oke, saksikan. Ya, shalom anak-anak, bersama lagi dengan Ibu Elmi. Nah, hari ini Ibu Elmi yang akan berbagi firman Tuhan kepada anak-anak. Sebelum anak-anak memulai belajar di hari ini, kita memulai dengan belajar firman Tuhan. Ya anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang menghargai orang yang lemah. Bagaimana caranya anak-anak dan Ibu Elmi dan kita semua bisa menghargai orang yang lemah. Orang yang lemah itu bisa dalam arti dia tidak punya uang, tidak punya makanan, dia sakit, dia sedih. Itu juga bisa termasuk orang-orang lemah. Nah anak-anak, kita mau belajar dari satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Dalam kitab ini tertulis demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sekali lagi ya anak-anak, Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang
tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Oke, menghargai orang lemah. Ya anak-anak, pada suatu hari ada seorang anak bernama Sam. Ya, Sam ini masih kecil dan dia mengalami sakit parah yang membuat dia harus berada di rumah sakit dalam waktu yang lama. Nah, kira-kira Sam ini sakit apa ya anak-anak? Nah, Sam ini mengidap penyakit kanker. Nah, jadi Sam sakit kanker, sakit yang sudah parah, kemudian dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama sehingga Sam tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, kemudian ketika Sam di rumah sakit, dia sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, dia tidak bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah, dia tidak bisa belajar. Nah, jadi kemudian Sam sedih, tapi Sam tetap semangat. Dia berpikir, aku harus sembuh karena aku harus sekolah. Nah, kemudian hari demi hari Sam sudah sedikit membaik. Nah, ketika kesehatan Sam sudah mulai membaik, Sam dengan semangat berkata kepada papa dan mamanya, "Papa, mama, Sam mau ke sekolah." Kemudian papa mamanya bilang, "Sam, kan kamu lagi sakit." "Oh enggak apa-apa papa mama, sekarang Sam sudah sedikit lebih sehat, Sam pengen banget sekolah." Nah, kemudian akhirnya papa dan mama pun mengizinkan Sam untuk pergi ke sekolah dalam keadaan sakit. Nah, karena sakitnya sudah parah, jadi Sam harus pergi ke sekolah dengan berada di atas kursi roda. Nah, bagaimana caranya dia bisa sekolah kalau berada di atas kursi roda ya? Pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian papa mama mengantar Sam pergi ke sekolah. Nah, ketika Sam sampai di sekolah, ibu guru dan teman-teman Sam menyambut Sam dengan sukacita karena mereka begitu merindukan Sam karena sudah lama tidak berjumpa dengan Sam. Jadi ada teman-teman yang membantu mendorong Sam menggunakan kursi rodanya. Kemudian ada juga yang membantu membawakan tasnya. Mereka sangat senang karena mereka bertemu dengan Sam. Nah, tapi anak-anak, sebelum Sam sakit, rambut Sam ada ya, tapi ketika dia sakit, rambutnya satu persatu mulai rontok, satu persatu rontok akibat obat sehingga Sam menjadi botak. Anak-anak tahu botak ya, tidak ada rambut di kepala. Nah, tapi yang baiknya anak-anak, teman-teman di sekolah tidak mentertawakan Sam, "Ih, Sam botak, ih jelek." Nggak ada seperti itu. Tapi justru dengan sukacita mereka menghibur Sam sehingga Sam tetap sukacita juga sekalipun dia botak dan dia berada di kursi roda, tapi dia sangat senang karena dia punya teman-teman yang hebat, yang tidak mengejek melainkan membantu Sam mendorong kursi rodanya, kemudian membantu Sam membawakan tas atau ranselnya ke kelas. Ketika di kelas, teman-teman juga membantu Sam. Ketika Sam harus makan, teman-temannya juga membantu karena Sam tidak bisa berjalan karena sakitnya sudah terlalu parah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Sam. Demikian juga Tuhan senang ketika anak-anak membantu teman-teman kalian yang lemah, yang sakit, dan tidak mentertawakan mereka ketika mereka sakit, sakit yang dialami oleh Sam gitu ya. Kalau ada teman-teman kamu mengalami sakit yang sama, Tuhan pasti senang kalau kamu membantu dan tidak mengejek ya anak-anak. Anak-anak mau untuk membantu orang yang lemah, membantu teman-teman kamu yang membutuhkan pertolongan, pasti mau dong ya. Dan firman Tuhan mengajarkan kita yang kuat wajib menanggung orang yang lebih lemah dan jangan mencari keuntungan atau kesenangan sendiri. Belajar menghargai orang yang lemah, tidak mengejek-ejek atau menjauh dari orang yang lemah seperti Sam, melainkan membantu dan memberikan semangat kepada mereka. Ya anak-anak, biar firman Tuhan ini boleh menjadi pengingat bagi anak-anak di rumah, biar saling mengasihi, apalagi dalam kondisi pada saat ini virus corona yang membuat anak-anak tidak bisa ke sekolah, pasti sangat merindukan teman-teman dan guru-guru di sekolah kan? Nah, nanti ketika masuk anak-anak belajar ya untuk saling memperhatikan, saling bermain bersama, tidak boleh berantem, apalagi mengejek, apalagi ngomong kotor, jangan ya. Biarlah saling mengasihi. Kalau ada yang lemah, dibantu, baik sakit, baik tidak ada makanan, baik dia lagi sedih, mari hibur dan berbagi. Oke anak-anak, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Ya biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak di rumah, tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Nah sekarang Ibu Elmi mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang kami miliki, karena kami tahu semua yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat membantu teman-teman kami yang lemah, yang sakit, yang sedih, yang tidak punya makanan. Ajarkan kami boleh berbagi, boleh sukacita bersama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik anak-anak, kita akan mulai kembali belajar pada pagi hari ini. Tema kita masih sama seperti kemarin, yaitu tentang diriku. Ibu Nur waktu hari pertama sudah menjelaskan kepada anak-anak tentang siapa diri kita, diri anak-anak, Ibu Nur, Pak Akyun, diri kita semua. Tuhan menciptakan kita perempuan dan laki-laki. Nah, di dalam diri kita itu ada apa saja Pak Akyun Tuhan ciptakan? Dalam diri kita ada mata. Mata untuk apa? Untuk melihat. Mata? Pandang. Iya. Mata gunanya untuk melihat anak-anak ya. Kalau tidak punya mata kita tidak bisa melihat. Terus ada apa lagi Pak Akyun? Terus ada tangan. Iya, anak-anak ada tangannya tidak? Mana tangannya? Ada berapa tangannya? Hah? Iya, tangannya ada dua, ada yang tangan apa ini? Tangan kanan dan ada tangan kiri. Untuk apa tangan kita? Untuk memegang sesuatu, mengambil. Iya. Terus ada apa lagi Pak Akyun? Terus ada kaki. Iya, kaki. Ayo, mana kakinya? Ini kaki namanya. Ini apa? Kaki. Kaki gunanya untuk berjalan. Untuk lompat-lompat, Berlari. untuk berlari ya, anak ya. Terus kita lihat lagi ada apa ya? Ada hidung. Hidung. Ini hidungnya. Hidung anak-anak mana? Ibu nggak lihat mana hidungnya? Ada ya, semuanya ada itu. Nah, untuk apa Pak Akyun hidungnya? Hidung ini untuk mencium bau-bau maupun aroma-aroma seperti wangi-wangian, harum masakan. Masakan ibu memasak di dapur kita bisa mencium. Iya, jadi lapar ya kalau mencium masakan mama di dapur, anak-anak pasti lapar. Aduh, pengen makan ya. Oke. Lanjut, apa Terus lagi? ada mulut. Mulut untuk apa anak-anak? Mulut untuk berbicara, makan, dan minum. Kalau anak-anak tutupnya mulut gimana bisa makan? Ya, mulut ini sangat penting ya, anak-anak. Oke. Terus apa yang lagi? terakhir ada telinga. Ya mana telinganya ya? Aduh, Ayo, Ibu Nur pilih punya telinga telinganya. loh. Ini telinganya Ibu Nur. Ini juga telinga kita ada dua. Nah, anak-anak telinga berapa? Ayo, siapa yang tahu? Untuk mendengar Pak Akyun. Ya, kalau kita nggak punya telinga kita bisa dengar loh, nggak bisa dengar ibu ngomong, nggak bisa dengar lagu, nggak bisa dengar mama. Nah, ya telinga juga sangat penting ya, anak-anak. Nah, itu tadi nama anggota-anggota yang ada di dalam diri kita. Tuhan berikan kepada kita semuanya baik supaya kita dapat melihat dengan mata, kita dapat mendengar menggunakan telinga kita dapat mencium menggunakan hidup kita dapat berbicara yang baik dengan mulut kita dapat mengambil sesuatu dengan tangan kita, dan kita dapat berjalan menggunakan kaki kita. Anak-anak, hebat ya Tuhan kita ya. Tuhan memberikan semuanya kepada Ibu Nur, kepada Pak Akyun, kepada anak-anak juga tentunya. Oke? Tuhan kita Hebat. Anak-anak, hari ini Ibu Nur dan Pak Akyun akan memberikan tugas untuk anak-anak belajar di rumah. Kemarin Ibu sudah bagikan bukunya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara mengerjakan tugasnya supaya anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar ya. Oke, anak-anak lihat di sini.
Kemarin Ibu sudah bagikan tugas ini. Dan sekarang Ibu akan ajarin anak-anak untuk mengerjakannya. Anak-anak, ini namanya garis lengkung ya. Hari ini Bapak mau mengajarkan cara menyambungkan garis lengkung ini. Yang pertama-tama anak-anak garis dari sini, tarik terus sampai akhirnya ya, sampai sampai ujung titik-titik ini ya. Nah, udah jadi kan? Nanti kalau sudah jadi, dia bentuknya seperti ini. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi, ditarik dari sini, terus sampai sini. Jadi deh. Nah, sudah jadi kan anak-anak yang tadi Bapak ajarkan? Mudah kan? Anak-anak bisa belajar di rumah ya, gambar ini. Anak-anak pasti bisa, Bapak yakin. Nah anak-anak, tadi tugas pertama sudah diberikan dan dijelaskan oleh Bapak Akyun. Kemudian kita akan masuk dalam tugas yang kedua yang akan Ibu Nur bagikan kepada anak-anak. Tapi sebelum kita masuk dalam tugas yang kedua, Ibu Nur mau ajak anak-anak semua nyanyi Dua Mata Saya. Ayo semangat! Ayo anak-anak. Mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Ore ya, dua mata saya, apalagi Pak Kyun? Dua kaki saya, Satu, dua telinga saya, mulut satu, hidup Satu. Bisa ya lagunya ya, besok kita belajar lagi. Oke, sekarang kita akan masuk dalam tugas yang kedua. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Oke? Nah, tugas anak-anak yang kedua adalah menciplak telapak tangan. Nah, caranya seperti ini ya. Ikutin Bapak. Kita tarik dari sini. Nah, sudah jadi. Nanti anak-anak diwarnai ya tugas ini ya. Mudah kan anak-anak? Nah, anak-anak, ini tugas kedua menciplak telapak tangan yang Bapak ajarkan ya tadi ya. Kalau sudah selesai anak-anak mengerjakannya, jangan lupa diwarnai ya. Warnai yang cantik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Nur ingin ingatkan lagi kepada anak-anak. Kemarin Ibu Yosi sudah ajarin anak-anak huruf apa ini? Siapa yang masih ingat? Huruf apa ini? Huruf apa ya Pak Akyun ya? Huruf A. Iya, ini adalah huruf A. A ada dalam kata ayam. Jadi anak-anak kalau mendengar kata ayam, berarti di awal kata itu ada huruf apa? A. Huruf A. Ayo sama-sama kita sebutkan. 1, 2, 3. A. Sekali lagi. A. Jadi anak-anak harus ingat ini adalah huruf A. Oke. Baik anak-anak, tadi Ibu Nur dan Pak Akyun sudah memberikan tugas kepada anak-anak. Ada berapa tugas? Ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, nanti waktu anak-anak mengerjakannya, Mama, Papa boleh videokan anak-anak saat mengerjakan tugas. Kemudian videonya silahkan dikirim ke grup kelompok kelas masing-masing. Bisa? Oke, kami tunggu. Anak-anak, kita sudah selesai belajar pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan menyanyi Bapak terima kasih, dan Bapak Akyun nanti akan pimpin kita di dalam doa. Terima
Kami sudah belajar hari ini. Tuhan berkati pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.